Oke, jadi langkah selanjutnya sebelum kita menggunakan fitur produksi di Accurate Online yaitu kita harus menentukan standar biaya produksi. Nah, jadi standar biaya produksi ini merupakan nilai standar yang ditetapkan untuk bahan baku beserta biaya-biaya produksi yang terlibat dalam proses produksi. Jadi, nilai standar ditetapkan berdasarkan nilai histori ataupun berdasarkan nilai yang berlaku di pasaran. Tujuan ditetapkan nilai standar adalah agar nilai barang yang diproduksi bisa diketahui harga pokok produksinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk biaya produksi ini bisa dilakukan secara berkala. Kenapa secara berkala? Karena harga barang itu kan bisa naik turun. Jadi supaya standar itu bisa update juga. Jadi fungsi nilai standar dalam produksi ini agar kita dapat mengetahui suatu unit produksi atau suatu pieces itu nilainya sebenarnya HPP-nya berapa. Nah, dari situ kita bisa melakukan penentuan harga jualnya. Nah, jadi supaya Anda dalam menentukan harga jualnya itu pasti ya. Tapi kalau misalnya Anda melakukan produksi suatu barang tetapi Anda tidak tahu HPP-nya berapa atau harga pokok produksinya berapa, maka Anda akan bingung untuk menentukan harga jualnya. Nah, HPP produksi ini kita biasanya ambil dari standar bahan baku ya maupun standar biaya. Nah, itu dia. Jadi, untuk menentukan standar biaya ini kita ambil dari manufaktur, kemudian kita membuat standar biaya produksi. Nah, ini modulnya. Nah, jadi di sini ada beberapa keterangan mulai berlaku. Jadi, jika Anda tentukan di sini maka berlakunya kapan. Kemudian ini nomor standarnya dan berlakunya di cabang yang mana saja. Kalau semua cabang maka klik semua cabang. Nah, pada saat Anda klik ambil standar biaya produksi ini bisa Anda ambil barang dan jasanya secara manual dari favorit atau impor dari Excel. Nah, jadi penjelasannya ada di sini ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi mulai berlaku itu artinya apa? Bisa Anda baca berlaku di cabang, nomor standar, dan juga tombol ambil ini fungsinya untuk apa. Nah, kemudian tombol untuk menampilkan dan menyembunyikan harga lama. Kemudian ini fitur untuk melampirkan dokumen jika dibutuhkan ya. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, jadi ini adalah modulnya. Nah, sekarang kita akan masuk di bagaimana untuk membuat standar biaya produksi termasuk barang dan jasa dan juga biaya-biayanya. Nah, jadi kembali lagi ke Accurate Online. Nah, di sini Anda bisa mengambil bahan-bahannya. Jadi misalnya aqua galon ya. Aqua galon Anda misalnya masukkan sebesar 15.000. Tapi 15.000 itu adalah per galon. Oke. Bagaimana per liternya? Nah, per liternya liter ini adalah unit terkecil. Jadi contohnya saya buka di sini ya. Barang dan jasa saya ambil yang aqua galon. Nah, aqua galon perlu Anda ketahui bahwa 1 galon adalah 15.000. Sementara 1 galon itu sama dengan 19 liter. Nah, jadi kalau misalnya saya ambil kalkulator 15.000 dibagi 19 maka sama dengan 789,473. Nah, makanya pada saat di standar biaya produksi saat saya ambil aqua galon, nah ya, di sini saya ambil aqua galon, maka akan disebutkan harga realnya itu berapa ya. Nah, ini harga realnya. Nah, untuk itu kita tentukan harga standarnya berapa. Nah, kita anggap saja kita ambil harga tertinggi, jadi misalnya 800 per liter, itu harga standarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa mengambil juga dengan yang lain. Nah, di sini Anda bisa ambil dari barang dan jasa. Jadi Anda bisa pilih kategorinya, misalnya bahan baku. Nah, bahan bakunya apa saja nih? Nah, dia akan muncul. Nah, Anda tinggal menentukan satu persatu ya. Misalnya fresh milk 1000 mili. Ini harga standarnya sebenarnya berapa? Jadi, misalnya fresh milk 1000 mili, saya ambil di sini sebagai contoh ya, 1000 mili. Nah, fresh milk 1000 mili. Ini harga pembelian adalah 17.500 per kotak. Satu kotak itu terdiri dari 1000 mili. Nah, berarti kalau begitu saya hitung standar per milinya adalah 17.500 dibagi dengan 1000. Nah, dibagi dengan 1000. Berarti nilainya 17,5 per mililiter. Nah, jadi itu bisa kita buat di sini.
Nah, berarti 17,5 per mililiter. Nah, ya. Oke, cara yang ketiga, Anda bisa impor dari Excel. Nah, kalau kita lihat di sini, di bagian standar harga produksi, ini sudah saya buat ya. Nah, saya buat seperti ini. Nah, ini saya juga sudah tentukan di Excel-nya. Jadi, coba saya buka Excel. Nah, Excel AOL siap impor. Kemudian di bagian standar produksi. Nah, ini dia Excel-nya. Jadi, kalau Anda mau ingin impor dari Excel, caranya adalah Anda bisa klik di sini, lalu klik impor barang dari Excel. Nah, baru Anda klik, silakan unduh template-nya. Nah, ini model template-nya ya. Kalau saya buka, nah, nama barang, kode dengan harga baru adalah harga standar ya, atau standar cost-nya, standar biayanya. Ini dia harga barunya. Jadi harus Anda masukkan ke 3 kolom ini. Nah, 3 kolom ini sebenarnya sudah saya buat seperti ini ya. Nah, nama barang, kode dengan harga baru. Ini sudah saya buat seperti ini. Nah, untuk itu, nah, di sini saya tambahkan jam ya. Nah, untuk gaji karyawan produksi. Nah, Anda lihat nih bagaimana cara menentukan. Nah, jadi untuk fresh milk tadi saya buat 18 miri atau 18 rupiah per mililiter. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan impor. Nah, di sini saya tutup dulu, saya tidak simpan. Biarkan saja saya buka yang baru. Nah, jadi kita akan masuk di bagaimana cara melakukan ekspor impornya. Nah, ini di sini sudah dijelaskan ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, sudah saya jelaskan tadi, bisa kita pilih dari Excel juga ya. Nah, ini dia. Jadi, setelah itu kita ambil dari sini. Jadi supaya jangan satu persatu. Jadi kalau Anda jauh lebih mudah untuk membuatnya terlebih dahulu di Excel, baru sekalian di impor ya. Nah, misalnya mulai berlaku saya buat di sini 0101/2021. Nah, berlaku untuk semua cabang. Nah, nomornya saya biarkan saja dan saya ambil impor barang dari Excel. Nah, impor barang di Excel saya tinggal pilih Excel, file Excel-nya. Nah, di sini saya langsung ambil di video tutorial manufaktur di Excel AOL siap impor dan standar produksi. Nah, ini di standar produksi ini saya klik open. Nah, klik open. Nah, di sini ada 2 yang gagal ya. TP barang bukan persediaan, ada 2 yang gagal. Kita lihat pasti 2 yang gagal itu adalah yang LPG dan juga yang tenaga kerja ya. Nah, saya klik open saja. Nah, benar ya. Jadi kalau kita lihat di sini LPG dengan tenaga kerja itu belum masuk. Nah, kalau saya lihat di sini LPG adalah 200.000 per tabung dan gaji karyawan produksi adalah 10.000. Nah, bisa saya tambahkan langsung di sini ya. Misalnya LPG. Nah, LPG saya buat di sini 200.000 per tabung. Nah, kita lihat di sini. Nah, 200.000 per tabung. Nah, kenapa gas LPG tadi tidak masuk? Kita coba lihat dulu nomornya. Di sini nomor di Excel 104x1. Kalau di Accurate nomornya berapa? Coba kita lihat di gas LPG. Nah, caranya untuk lebih mudah kita klik saja biaya produksi ya. Nah, ternyata berbeda ya. Nah, ini ternyata berbeda. Jadi seharusnya gaji karyawan itu terbalik. Nah, jadi gaji karyawan produksi itu adalah nomor 1 dan gas LPG itu nomor 2. Nah, seperti ini. Tabung dan karyawannya adalah jam. Oke, kita coba. Setelah kita perbaiki, kita akan impor ulang ya. Nah, saya simpan saja. Ini biaya standar ini saya tutup tapi saya tidak save. Berarti tidak ada yang tersimpan. Saya coba ulang. Nah, di Excel ini setelah saya perbaiki nomornya seperti ini, saya klik save. Nah, klik save, saya minimize saja. Di sini saya ubah lagi misalnya 0101/2021. Oke. Lalu semua cabang dan saya ambil dari Excel. Nah, ambil dari Excel, pilih file Excel, kemudian standar produksi saya klik open. Nah, kita lihat apakah berhasil atau gagal ya. Nah,
setelah kita perbaiki tadi. Nah, jadi ini tetap saja gagal. Kenapa? Karena tipe barang bukan persediaan. Nah ya, tipe barang bukan persediaan. Jadi akan gagal. Oleh karena itu kita harus masukkan secara manual. Walaupun sudah berhasil, kita revisi tadi, nomornya sudah sama, tetapi karena dia bukan barangnya, tipenya adalah persediaan, makanya dia gagal. Oke, tidak apa-apa. Kita akan masukkan secara manual, yaitu pertama gas LPG tadi ya. Nah, saya ambil gas LPG, saya tambahkan misalnya 200.000 per tabung, dan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah misalnya kerja ya. Karyawan tadi ya, maaf, karyawan. Karyawan. Nah, ini dia. Gaji karyawan produksi adalah 10.000 per jam. Nah, seperti ini. Jadi kita harus tambahkan secara manual untuk yang bukan inventory-nya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita tinggal simpan saja. Nah, ini ya, kita simpan. Nah, dengan demikian, kita sudah mendapatkan harga standar yang berlaku mulai 1 Januari. Jadi misalnya ternyata di bulan Februari, Maret ada kenaikan bahan baku, Anda bisa buat lagi harga standar yang baru untuk bahan-bahan baku tertentu yang naik. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana fungsi harga standar ini. Jadi harga standar ini dia akan berpengaruh kepada formula produksi dan juga barang jadinya ya. Nah, tadi kita sudah baca keterangannya, harga standar itu dia akan berpengaruh ke mana saja ya. Jadi dia akan berpengaruh kepada formula produksi, perintah kerja, dan penyelesaian barang jadi akan menggunakan harga standar yang sudah kita tentukan tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi, pada materi kita kali ini kita sudah berhasil untuk membuat harga standar. Nah, harga standar yang akan dipakai untuk formula produksi, perintah kerja, dan juga hasil produksinya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang formula produksi pada materi selanjutnya.